kali ini saya Jamaluddin, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 19 Jakarta akan melaksanakan wawancara pra-observasi untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 2.3. Kali ini udah ada rekan sejawat saya, sama-sama guru PAI, ada Bang Yazid Aulawi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Sehat ya? Baik. Nah, jadi gini Bang, kali ini kita akan melaksanakan observasi nih. Nanti saya minta izin sama Bang Yazid untuk hadir di kelas Abang untuk meninjau apakah pembelajaran Abang ini udah sesuai dengan tuntunan pembelajaran abad 21 atau belum. Yang bertabiannya lebih ke pembelajaran yang siswa yang aktif gitu ya. Baik, sebelum ke kelas, ini kita praobservasi dulu. Kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa sih tujuan, kemudian strategi dan segala macamnya. Kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bang. Siap. Nah, pertanyaan pertama terkait tujuannya nih. Nanti di kelas kita observasi tujuan pembelajaran Pak Yazid yang ingin dicapai tentang apa Bang? Nanti kebetulan saya kan mengampu kelas 8. Jadi tujuan pembelajaran itu bab yang kedua itu tentang menjelaskan makna iman kepada Allah. Makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Jadi kita nanti observasi di kelas 8 ya Pak? Ya. Nah, lalu terkait dengan yang berikutnya, dari tujuan materi tadi, area pengembangan yang ingin Pak Yazid perdalam, yang ingin Pak Yazid tekankan ke anak-anak tuh di area mana sih? Yang ingin saya tekankan itu di cara mencintai Al-Quran, kemudian dan adab mereka terhadap Al-Quran. Kadang memang anak-anak masih Al-Quran itu ditaruh sembarang tempat gitu. Kadang Al-Quran mungkin di rumah aja dipajang tapi nggak dibaca karena termasuk adab juga. Mungkin mereka membacanya harus menutup aurat dan lain sebagainya. Wah, aplikatif sekali ya Bang ya? Iya. Jadi kita mau memperdalam di bagian adabnya. Ya. Dimana karena sehari-hari mereka bersentuhan dengan Al-Quran. Bagaimana adab yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama kita. Oke, sangat menarik. Lalu berikutnya untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi, tentu ada cara atau strategi. Nah, strategi Pak Yazid apa nih untuk mencapai tujuan pembelajarannya? Untuk mencapai tujuan pembelajaran di materi iman kepada kitab-kitab Allah ini, saya menggunakan strategi tanya jawab, kemudian ada diskusi, nanti juga ada games juga. Nah, ada tanya jawab, ada diskusi, ada gamesnya juga. Ya, intinya di situ Pak Yazid pengen kelas itu hidup. Ya, oke. Kemudian di tanggal berapa nih Bang? Kira-kira pelaksanaan mengajarnya, pembelajarannya? Insya Allah hari Senin. Di Senin ya? Ya, hari Senin tanggal berapa ya? Hari Senin besok ya? 5. Tanggal 5 Agustus. 5 Agustus. Baik, Yazid, saya kira cukup untuk observasi kita kali ini. Sampai ketemu lagi nanti di kelas. Siap. Saya mohon izin masuk kelas dan bisa gabung untuk mengobservasi pembelajaran dari Pak Yazid. Siap. Itu aja. Nanti mau disiapinnya kopi apa susu? Bebas lah ya Pak. Ya, apa. Itu aja Pak Yazid untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah anak-anak, kita sekarang sudah memasuki bab yang kedua, yaitu tentang meyakini kitab Allah, yaitu menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Kemudian nanti kita mulai dulu ya. Kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tujuan pembelajaran kita adalah
melalui model pembelajaran discovery learning, kalian mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar, serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah, dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah, kita sudah berjalan tuh setiap sebelum belajar, kalian sudah mulai tadarus dulu. Jadi sebelum Bapak masuk, kalian udah tadarus, itu sudah alhamdulillah, udah luar biasa pembiasaan yang kita lakukan. Mudah-mudahan di rumah nanti juga seperti itu ya. Kemudian yang kedua, melalui teknik jigsaw, kalian dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar, serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Jadi titik berat kita ada di yang pertama, kalian tahu sejarah kitab terdahulu. Nanti kita pelajarin kitabnya apa aja, rasul penerimanya juga, nanti bagaimana adab kalian terhadap Al-Quran, cara membaca Al-Quran. Kemudian ketika di situ, karena kitab suci kita Al-Quran, jadi kalian harus bisa bagaimana caranya menghormati Al-Quran. Pembahasan kita tentang kitab-kitab ini mencakup ada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kemudian menjadi pecinta Al-Quran yang toleran, meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, mengimani kitab-kitab seperti Taurat, Injil, Suhuf Musa, Ibrahim, dan Al-Quran. Kemudian meyakini kebenaran Al-Quran dan kitab terdahulu, memiliki Al-Quran, mencintai Al-Quran, kemudian memahami, mentadaburi, dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah ini termasuk rukun iman keberapa? Ya, rukun iman yang ketiga. Dari kitab-kitab tadi, kemarin kita sudah bahas ya pengertian iman, baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang masih ingat pengertian iman secara bahasa apa? Meyakini, boleh. Apalagi selain yakin? Percaya, bagus. Kalau secara istilah ini ada ya, ada ikrar, pengakuan. Di sini adanya ikrar doang nih. Kemarin apa lagi selain ikrar? Pengertian iman? Membenarkan dengan hati. Kemudian satu lagi? Ya, membuktikan atau mengamalkan dengan perbuatan. Oh, di situ ada. Kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya agar kitab-kitabnya itu dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi nanti bukan kita cuma tahu doang Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran, tapi kita kitab suci kita sekarang apa nih? Al-Quran. Jadi bagaimana kita menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jadi bukan cuma tahu doang, sejarahnya tahu, tapi yang ada di dalam Al-Quran kita harus amalkan isinya. Bukan cuma tahu doang. Ini dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Ada di Quran surah An-Nisa ayat 36. Nanti bisa kalian lihat ya. Udah Bapak share di PDF-nya tadi. Nah, kemudian Bapak pengen bikin kelompok aja. Langsung ini kan duduknya udah berkelompok ya. Kalian tinggal ubah mejanya aja. Biar Bapak nggak banyak jelasin, kalian cari tahu tentang kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Ini yang sudah ada 4 kitab ini yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul yang menerimanya. Kemudian dari kitab Allah ini nanti suhuf belakangan ya. Kita bahas kitab Allah dulu. Kemudian nanti kalian cari
kitabnya penerimanya siapa, pakai bahasanya apa. Kemudian tahun diturunkannya tahun berapa. Silakan kalian berdiskusi kelompok. Nanti setelah berdiskusi, Bapak akan coba satu persatu kelompok untuk presentasi atau Bapak tanyakan nantinya ya. Silakan pada anak-anak, digeser aja bangkunya kalian. Kamu mau bikin di HP boleh, bikin bentuk Canva boleh, atau apa bebas ya. Instruksinya tadi kalian mencari satu kelompok satu kitab aja. Jadi ini kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, Taurat, Zabur. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Taurat, Zabur. Ya, jadi kalian cari informasi tentang kitab tadi, kitab sesuai masing-masing tugasnya. Kemudian Rasul penerimanya, bahasanya, tahun diturunkan. Kemudian isi isi kandungan dari kitab tersebut. Sama sekalian kalian cari. Ini untuk semua berarti bagaimana adab tata cara menghormati Al-Quran. Jadi adab kepada Al-Quran, membawanya, adab. Nanti kalian cari ya, itu semua kelompok sama. Jadi walaupun tadi kalian sudah cari tentang Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, tapi yang adab itu nanti sama. Ya seperti itu ya, silakan kalian berdiskusi. Nanti setelah berdiskusi ada beberapa orang yang siap untuk ditunjuk perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil satu aja. Dah, silakan. Ayo. Ada hambatan apa? Nggak ada ya, aman ya, insyaallah. Ya udah, silakan dilanjutkan ya. Ayo, Fauzan di dekat sini biar enak. Nah, ada hambatan nggak? Oh, tadi itu perintahnya itu Rasul penerimanya kitab Al-Quran siapa? Kamu tugasnya kelompok Al-Quran kan? Rasul yang menerima pakai bahasa apa, diturunkannya tahun berapa, dan isi kandungan Al-Qurannya apa. Sisanya tinggal adab terhadap Al-Quran. Nah, boleh ditulis begini nggak apa-apa. Nggak harus di Canva, boleh di ini juga boleh. Aman ya? Ada hambatan nggak? Hambatannya paling sakti nggak bantuin. Oke, anak-anak, cukup waktunya kalian untuk berdiskusi. Sekarang giliran presentasi kelompok. Karena kalau kita jigsaw pakainya waktunya nggak lama ya. Jadi presentasi kelompok saja. Ada nanti hasil presentasi kalian bisa disatuin. Nanti bisa kita bikin PDF. Nanti kalian kirim masing-masing yang sudah kalian buat. Nanti disatukan bisa jadi bahan bacaan dari kitab yang sudah dicari tadi masing-masing kitab suci ya. Bapak pengen dari kelompoknya kitab Taurat. Mana Taurat? Ya, Taurat dari kelompok mana ya? Sini aja deh. Silakan. Iya, sama. Nggak apa-apa yang maju kelompok ini. Ya, silakan kelompok Taurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang telah kelompok saya temukan tentang kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Sinai. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani karena pada saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa pada 12 Ramadan di Bukit Sinai atau Tursina, Mesir. Isi Taurat adalah untuk menjadi pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk kelompok Taurat ada yang mau ditambahkan nggak? Tadi ada kelompok Taurat yang lain juga tuh. Ada yang mau ditambahkan dari penjelasan tadi? Mungkin masih ada yang belum lengkap atau di kelompok kalian ada, kalian mau tambahkan silakan. Dari kandungannya kita tuh ada tauhid atau mengesahkan Allah, terus ada menyebut nama Allah dengan hormat, menciptakan satu atau hari sahabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh manusia tanpa alasan yang benar, larangan berzina, larangan mencuri, larangan berdusta atau menjadi saksi palsu, larangan berkeinginan berbuat pelecehan, dan larangan mengambil hak orang lain. Oke, nah itu isi-isi pokok ajaran Taurat tadi dilengkapi oleh kelompok Taurat yang kedua ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya kelompok Zabur. Silakan, kelompok Zabur mana? Ada dua ya? Yang ini aja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem, Palestina. Pokok ajaran kitab Zabur berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah, tidak memuat hukum-hukum syariat. Kitab Zabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud alaihissalam agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab Zabur atau Mazmur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikarunianya. Selain itu, berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang ada pada Perjanjian Lama yang terdiri atas 150 pasal. Isi kitab Zabur adalah nyanyian kebaktian untuk memuliakan Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, ratapan-ratapan jamaah, Ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk ya, tadi kalian sudah berdiskusi tentang bagaimana adab membaca atau membawa Al-Quran. Bapak akan pengen tanya satu-satu sesuai yang sudah kalian baca, informasi yang kalian dapatkan atau pengetahuan yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Jadi nanti apa yang kalian sebut Bapak tulis di depan. Jadi kalian nanti udah dapet tuh secara rangkuman dari sekian banyak siswa yang nyebut, nanti udah dapat rangkumannya secara lengkap. Apa aja adab-adab terhadap Al-Quran. Baik, silakan. Siapa yang mau pertama? Silakan tunjuk tangan. Adab terhadap Al-Quran. Ya, Fazilah, silakan Fazilah. Apa? Dalam keadaan suci. Berarti ini adab membawa Al-Quran ya. Membawa atau. Nah, jadi ini yang pertama tadi sambil dijelasin ya. Yang pertama tadi kalian membawa atau megang Al-Quran dalam keadaan suci. Jadi kalau keadaan tidak suci, nggak boleh megang Al-Quran. Makanya setiap kalian tadarus juga kalian nggak boleh pegang tuh, walaupun kamu buka di HP. Kamu cukup niatin untuk murojaah. Kalau memang yang sudah ada hafalannya, niatin buat murojaah. Ini nggak boleh pegang Quran atau membawa Al-Quran. Kemudian membawa dengan tangan kanan. Bawanya pakai tangan kanan dan mendekap di dada. Bagus, itu tadi Majid. Jadi bawa Qurannya biasanya kita masih banyak nih yang bawa Al-Quran sembarangan, taruh di ketek, belah kiri lagi, nggak punya wudhu. Nah sekarang kalau udah tahu berarti harus ya dilakukan. Bawanya jangan diteng-teng begini nih, tapi taruh sini. Siapa lagi?
Ya, Azka, silakan Azka. Dengan membaca Al-Quran, adab yang fardu ain adalah membaca Al-Quran dengan tajwid. Membaca dengan tartil. Ya, jadi sesuai dengan kaidah tajwidnya. Yang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, itu wajib belajar Al-Quran. Karena bagaimanapun Al-Quran yang kamu baca itu harus sesuai dengan hukum tajwidnya. Kalau nggak sesuai ya nanti yang harusnya dibaca 2 harokat, kamu bacanya 6. Kamu bacanya 1. Nah itu dapat pahala, tapi pahalanya tidak seperti orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian siapa lagi? Sakti, silakan Sakti. Membaca basmalah sebelum baca Al-Quran. Membaca basmalah. Ya, ini sudah kita lakukan ya, membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran. Kemudian apa lagi? Ya, Natasha. Ada seseorang wajib membaca Al-Quran dengan ikhlas. Membaca Al-Quran dengan keikhlasan. Jadi biasakan, walaupun awalnya mungkin kalian kalau di sekolah kan ada yang dipaksa, disuruh guru dipaksa, tapi mudah-mudahan nanti karena keterpaksaan tadi kalian sudah terbiasa, jadi nyaman, akhirnya jadi ikhlas. Sama kayak orang dijodohin terpaksa, nanti mah udah menjalani hidup mah ikhlas-ikhlas aja. Lanjut. Siapa lagi yang lain ya? Sakti lagi nih. Tunjuk tangan yang lain ya. Aurel boleh. Baca Al-Quran menghadap kiblat dan menundukkan kepala. Menghadap kiblat Menundukkan kepala. ketika membacanya dan menundukkan kepala. Oke, bagus. Nah, itu juga harus diperhatikan tuh, kecuali kalau di kelas ini nggak masalah ya. Kamu misalnya duduknya sudah bentuk gini nih, itu kesunahan aja, adab. Misalnya kamu mau menghadap kiblat boleh, tapi ketika kamu duduk sudah diatur begini ya nggak apa-apa baca sesuai dengan duduknya masing-masing. Nggak harus menghadap kiblat juga gitu ya. Kemudian menundukkan kepala. Ya, Salwa, silakan Salwa. Lutut tidak boleh dari Al-Quran dan duduk ketika membaca Al-Quran. Dari Al-Quran dan duduk pas membaca Al-Quran. oh. Ya, ini termasuk adab juga terhadap Al-Quran, yaitu duduk tidak boleh lebih tinggi dari Al-Quran. Nah, ini nih yang kita masih jarang mempraktekkan. Jadi kalau habis baca Quran, misalnya di masjid, kamu baca, atau di lapangan, atau di sini nih di kelas, kamu taruh Al-Quran, jangan kamu lebih tinggi dari Al-Quran. Misalnya kamu taruh di kolong itu barengan sama ada kaos kaki, ada sepatu. Nah, itu kamu tidak menghormati Al-Quran namanya. Jadi kalau menghormati Al-Quran, kalaupun kamu duduk, kamu taruh di dekat di dada kamu. Jangan habis baca di masjid biasanya tuh pada naruh di bawah. Taruh di pinggir-pinggir tuh, yang di jendela-jendela. Nah, itu supaya lebih tinggi dari tempat duduk kita. Itu maksudnya. Bagus, Salwa. Ada lagi yang lain? Boleh, Sakti lagi. Membaca di tempat yang suci. Membaca di tempat yang suci. Ya, harus memperhatikan tempat ya. Misalnya tempatnya jangan di tempat-tempat yang misalnya kamu di rumah bekas ompol adek. Nah, itu harus perhatikan juga tuh, jangan sampai membacanya di tempat yang tidak suci. Ada lagi? Ya. Memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Nah, memakai pakaian yang suci.
Pakai pakaian yang suci, berarti suci, bajunya itu tidak terkena najis. Kemudian menutup auratnya, alhamdulillah nih setiap belajar PAI sudah diwajibkan untuk menutup aurat. Jadi kamu baca itu sudah menjalankan adab kamu terhadap Al-Quran. Nanti kalau di rumah gitu juga, walaupun kamu habis sholat mau baca Quran ya pakai mukenanya yang perempuan, yang laki-laki jangan pakai celana kolor baca Quran. Nah itu harus diperhatikan ya. Bagus. Boleh lagi? Silakan. Ya Majid. Tahu sebelum membaca Al-Quran. Membaca ta'awuz, bagus. Ya, membaca ta'awuz ya. Ada juga surah-surah dalam Al-Quran. Tadi kan salah satunya membaca basmalah. Tadi kata siapa tuh? Sakti. Membaca basmalah sebelum membaca Al-Quran. Tapi ada surah-surah, ada salah satu surah yang ketika kamu membaca surah tersebut, bacanya ta'awuz aja, nggak pakai basmalah. Surah apa? Ya, surah At-Taubah. Jadi kalau khusus surat At-Taubah, pakai ta'awuz aja, nggak usah pakai basmalah. Karena surahnya itu berisi tentang peperangan, ada pertumpahan darah, jadi bacanya pakai ta'awuz. Oke, cukup ya, ini udah banyak, alhamdulillah. Nanti bisa kita tambahkan, Bapak akan berikan, nanti kamu bisa cek di Google Classroom kamu, itu link yang bisa kalian isi. Jadi nanti satu anak boleh nyumbang satu, apa aja adab. Kalau yang udah ada jangan kalian tulis lagi. Jadi nanti akan banyak tuh adab-adab, bagaimana cara membawa Al-Quran dan bagaimana cara membaca Al-Quran. Oke, alhamdulillah, terima kasih anak-anak, udah luar biasa. Dan ini harapan Bapak, kalian bukan cuma tahu aja nih, nanti kalian udah dapat ringkasan materinya, rangkuman ini, nanti kalian praktekkan juga, bukan cuman kalian sekedar tahu. Yang naruh Al-Quran, taruh tuh ada tempat yang tinggi di lemari. Kalau taruh di bawah kan khawatir nanti bercampur dengan bekas apa, ciki, bekas basreng. Masa Al-Quran taruh bekas basreng? Gitu. Jadi kurang pantas. Jadi kita harus mempunyai adab yang tinggi terhadap Al-Quran. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Membaca kitab-kitab yang lain dibolehkan sebagaimana kita membaca Al-Quran. Setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu? Membaca kitab-kitab yang lain dibolehkan sebagaimana kita membaca Al-Quran. Ragu? Setuju. Tidak apa-apa, boleh-boleh aja kamu membaca kitab Zabur, Taurat, Injil, boleh. Nggak ada masalah. Bagaimana kita membaca Al-Quran, tapi yang kita wajib baca setiap hari adalah Al-Quran. Salah satu cara menjaga kemurnian Al-Quran dengan setiap orang memiliki Al-Quran di rumahnya. Setuju? Kalau punya doang nggak dibaca gimana? Ya, jadi yang kedua, yang lebih tepat gimana nih? Jadi salah satu boleh, setuju ya. Jadi punya Al-Quran di rumahnya, salah satu menjaga kemurnian Al-Quran. Tapi jangan cuma punya doang. Yang menjaga kemurnian Al-Quran siapa? Para penghafal Al-Quran. Yang ketiga, sebagai muslim yang baik, yang beriman kepada kitabullah, kita harus membacanya setiap hari. Setuju? Oke. Setuju dilakukan ya?
Jika ada program membaca Al-Quran one day one juz, saya akan ikut. Setuju? Insya Allah. Yang penting setuju dulu. Urusan nanti nggak sampai sejus, yang penting setuju dulu. Ya, 1 hari 1 juz. Kalau ada program hafalan Al-Quran di sekolah, saya akan mengikutinya. Oke, kalau gitu kita akan buka nanti ya. Umat Islam boleh memiliki dan membaca serta mempelajari kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Boleh, setuju. Jika saat ini ada yang mengatakan telah ada sebuah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada seorang yang mengakui dirinya nabi, maka sesungguhnya hal itu keliru, sesat, dan bohong besar. Nih, kalau saat ini ada yang mengatakan telah ada sebuah kitab suci yang diwahyukan Allah, jadi ada kitab lagi nih yang diwahyukan Allah selain 4 kitab tadi itu, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Kamu setuju nggak? Tidak. Kenapa? Kenapa? Karena dalam Al-Quran sudah disebutkan bahwa Nabi terakhir, Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad, Khotamun Nabiyyin. Kalau ada yang ngaku Nabi lagi, berarti Nabi palsu. Oke, itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kalian bisa mengetahui tadi sejarah kitab-kitab umat terdahulu dari kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kalian tahu isi pokok kandungannya juga, sejarahnya juga. Kemudian karena kitab kita adalah kitab Al-Quran, tadi kita sudah bahas juga bagaimana tata cara atau adab kita terhadap Al-Quran, adab membawa Al-Quran, adab membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa ya, nanti kita amalin dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kalau perintah di dalam Al-Quran, aqimis sholah, dirikanlah sholat, berarti nanti zuhur nggak ada yang nggak sholat lagi ya? Ya. Siapa yang tidak beriman kepada kitab Allah, maka sesungguhnya ia telah kafir. Nah, makanya jadi ya semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah agar kita bisa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Nanti minggu depan kita bahas tentang lebih lanjut tentang sejarah Al-Quran lebih dalam, dan juga nanti isi kandungan Al-Quran, juga nama-nama lain Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab suci kita, jadi kita harus paham lebih banyak tentang kitab Al-Quran. Terima kasih semuanya, luar biasa hari ini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada sesi pasca observasi dengan rekan saya Pak Yazid Aulawi. Kami masuk ke kelas 8G ya Pak. Baik Pak Yazid, langsung saja nih. Bagaimana perasaan Pak Yazid setelah melakukan pembelajaran di kelas dan saya ikut observasi di dalamnya? Rasanya senang karena kita punya jadi ada partner yang ngasih tahu. Nantinya ketika misalnya saya mengajar nih, pas lagi saya ngajar itu ada kekurangan-kekurangan nggak dalam pembelajaran saya. Nah itu kan bisa jadi dapat ilmu baru ya. Di sharing informasi itu saya senang banget merasakan hal yang nambah pengetahuan juga buat saya. Intinya Pak Yazid merasa senang ya, karena dengan diobservasi ada teman untuk sharing. Nah, perasaan Bapak sendiri selama mengajar
kemarin di kelas 8G, bagaimana Pak? Perasaannya senang ya karena anak-anak lebih aktif dengan metode-metode yang kita berikan. Pembelajarannya juga semua ikut berpartisipasi. Yang biasanya mungkin 1-2 anak tapi bisa lebih banyak anak lagi yang aktif dengan metode-metode yang diberikan kemarin dengan jigsaw dan lain sebagainya. Itu masuk ke hal-hal yang baik ya Pak. Pembelajaran jadi lebih efektif, keaktifan siswa lebih dominan di situ. Ada lagi mungkin hal-hal yang baik lainnya Pak? Hal-hal baik lainnya ya anak-anak jadi berani untuk apa? Biasanya itu tadi jadi anak-anak yang maju itu kan bukan 1-2 ya. Jadi berani berbicara di depan walaupun ya memang harus dipaksa juga sama kita, tapi ya anak-anak jadi lebih memberanikan diri untuk berbicara karena memang tugasnya dia setiap kelompok harus presentasi. Baik, anak-anak jadi lebih berani menyampaikan argumennya, menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, begitu ya Pak? Lalu untuk hal yang belum baiknya apa nih Pak Yazid? Yang kira-kira masih perlu ditingkatkan lagi? Kalau hal yang masih harus ditingkatkan itu memang karena kelas heterogen kan ya. Jadi ada anak-anak yang aktif, ada anak-anak yang kurang berpartisipasi dalam pembelajaran. Jadi memang anak-anak yang pinter dia menjadi tumpuan di kelompoknya, tapi anak-anak yang nggak aktif ini ya hanya ikutan aja, kadang hanya diem aja. Nah itu yang harus dicari lagi supaya anak-anak yang seperti tadi bisa lebih aktif lagi. Selanjutnya nih Pak Yazid, tadi kan sudah tahu mana yang sudah baik, mana yang belum baik. Nah, rencana ke depannya buat Pak Yazid sendiri, bagaimana caranya membuat yang kurang baik tadi lebih baik lagi? Kayaknya harus merancang metode yang membuat supaya semua anak itu berpartisipasi aktif. Jadi mungkin nanti setiap anak harus menuliskan pertanyaan dan harus melontarkan pertanyaan. Jadi secara random aja kita acak dan yang kita pilih ya anak-anak yang biasanya nggak pernah ngomong, nanti mereka bisa ngomong. Baik Pak Yazid, sekarang saya mau menyampaikan hasil observasi saya yang kemarin. Boleh ya Pak? Pertama, dari segi tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah disampaikan di awal, mulai dari supaya anak paham apa saja sih kitab-kitab Allah itu, kemudian penerimanya siapa saja, dan terakhir diadab mereka terhadap Al-Quran. Itu sudah disampaikan oleh Pak Haji di awal. Kemudian area yang ingin dikembangkan tadi juga sudah disebut di area adabnya. Kemarin Bapak dengan cermat dan terampil membimbing anak-anak agar berpendapat, kemudian merangkumnya sama-sama di kelas. Pak Yazid, kemarin saya lihat bertanya kepada anak-anak, adabnya apa saja sih terhadap Al-Quran. Kemudian anak-anak saya lihat sangat aktif sekali, masing-masing kelompok tunjuk tangan dan menyampaikan pendapatnya. Itu sudah sangat bagus Pak. Kemudian dari segi strateginya juga sudah berjalan, jigsaw-nya sudah kelihatan, diskusi kelompoknya juga ada, dan partisipasi siswa juga meningkat ya Pak dari pembelajaran sebelumnya. Namun dari saya ada beberapa catatan nih Pak sebagai usulan saja. Di observasi kemarin saya belum menangkap dari diferensiasi produknya Pak. Kan kita di diferensiasi itu ada 3 hal. Yang pertama ada diferensiasi proses, kemudian ada diferensiasi produk, dan satu lagi itu di diferensiasi konten. Kontennya sudah dapat kemarin. Ada beberapa kitab kan yang dipelajari, yang disajikan. Artinya mereka belajar beberapa hal. Kemudian di prosesnya juga sudah ada. Kemarin kita ada mulai dari jigsaw, kemudian diskusi, pindah ke tanya jawab dan merangkum bersama-sama. Namun di produknya nih yang belum kelihatan. Mungkin karena waktunya yang terbatas kali Pak ya. Sebetulnya sempat tuh di awal Pak Yazid menjelaskan bahwa anak-anak ketika mengumpulkan produknya itu boleh dibuat dari Canva boleh, kemudian kertas biasa juga boleh, tapi belum sampai ke wujud produknya ya Pak. Itu saja sih mungkin. Kalau waktunya lebih panjang bisa ditampilkan karya mereka itu Pak. Itu
Itu saja dari saya. Terima kasih sudah jadi partner observasi saya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa terus sharing demi perbaikan pembelajaran kita bersama ya Pak. Terima kasih Pak Ejid. Ada yang masih mau disampaikan Pak? Saya sampaikan sekarang produknya udah jadi, Pak. Boleh, nanti kita lihat selanjutnya ya. Baik, Pak Ejid itu aja mungkin. Terima Siap. kasih banyak atas Terima kasih waktunya. juga Pak Jamal atas ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.